kebayang zaman dulu Bapak Ibu yang biasanya diedukasi adalah wajib pajak yang sudah terdaftar. Sekarang itu tidak hanya yang sudah terdaftar, Tapi bahkan calon saja itu juga harus diedukasi. Nah itu manfaatnya Bu Ibu. Kawan pajak di setiap krisis pasti ada momentum. Pajak itu tidak akan membebani masyarakat tentunya, karena tarifnya tentunya sudah dibedakan, kebijakan-kebijakan juga sudah diarahkan sesuai kemampuan masing-masing. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, bertemu kembali bersama saya Ida Laila. Kawan pajak semua kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, sharing, dialog, dan mengupas tuntas semua informasi kekinian tentang perpajakan, termasuk peraturan-peraturan perpajakan terbaru bersama para tokoh, stakeholder, dan para pakar dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten. Mengutip pernyataan Bill Gates, success today requires the agility and drive to constantly rethink, reinvigorate, react, and reinvent. Artinya, organisasi bisa dikatakan berhasil bila mampu beradaptasi dalam perkembangan lanskap ekonomi dan bisnis. Nah, prinsip yang sama juga berlaku bagi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini, terkait konteks administrasi perpajakan. Bersama kita, kawan pajak, podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten kali ini menghadirkan seorang penyuluh pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten. Beliau adalah Bapak Agus Puji Priyono. Pak Agus, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Iya, selamat datang Pak Agus di podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Kawan pajak semua, Pak Agus ini adalah seorang penyuluh pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten yang diangkat sejak April 2021 kemarin. Tapi kawan pajak tidak perlu diragukan expert beliau di bidang perpajakan, karena selain sebagai penyuluh pajak, beliau juga adalah seorang dosen di beberapa kampus. Penyuluh juga itu sama-sama mengajar ya Pak Agus. Betul, ya. Mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat. Nah, lewat podcast Katalog Kanwil DJP Banten kali ini, kita pengen juga nih ngobrol dengan Pak Agus Puji Priyono untuk mendapatkan edukasi nih kawan pajak terkait informasi yang kini sedang rame lah di masyarakat nih terkait perpajakan tentunya ya. Nah sebelum itu kita bicara dulu tentang transformasi nih Pak Agus di Direktorat Jenderal Pajak. Gimana sih sepemahaman Pak Agus supaya bisa bercerita ke kawan pajak semua transformasi yang sudah terjadi di Direktorat Jenderal Pajak itu seperti apa? Wah, terima kasih Bu Ida. Selamat pagi gitu ya, kawan pajak semuanya. Bicara tentang transformasi organisasi atau kelembagaan di DJP ini memang tidak pernah berhenti Bu ya. Ya. 2002 itu adalah reformasi administrasi pajak yang pertama. Oke. 2002 hingga 2008 itu ada modernisasi perpajakan dari sisi organisasi juga. Kemudian gongnya 2008 tuh ada kebijakan namanya sunset policy. Oh, oke. Ya, jadi itu ya, semua betul. reformasi administrasi itu pasti ada gong akhirnya, kurang lebihnya begitu. Yaitu 2009 hingga 2000 kurang lebih 15. Atau 16 lah ya. Itu DJP lebih fokus kepada penataan organisasi di internal gitu ya, kemudian peningkatan pelayanan wajib pajak. Gongnya adalah kita tahu ada yang namanya amnesti pajak, dan sebelumnya didahului dengan yang namanya kebijakan reinventing policy, yaitu penghapusan sanksi perpajakan sebelumnya tahun 2015. Nah, momentumnya berarti 2016 itu adalah sunset amnesti pajak hingga mendekati Maret 2017. Kita tahu itu paling sukses di dunia untuk tercatat untuk program amnesti pajak. Ya. Nah, kan harus berkelanjutan transformasi organisasinya, tidak berhenti sampai di situ. Nah, sekarang ini adalah reformasi terbesar malahan Bu Ida. Wah, ini malah lebih besar lagi. Kita nggak ngerasa gitu ya, tapi iya. DJP melakukan transformasi
koordinasi terbesar selama sejarah dari tahun 2002. Oke, apa itu Pak yang bisa bilang itu jadi terbesar itu Pak? Ini transformasinya dari 2017 nanti berakhir di tahun 2024. Oke. Momentumnya sangat banyak. Kenapa? Amnesty ini salah satu voluntary dari masyarakat sukarela patuh mau ikut amnesti perpajakan. Pajak-pajak yang dulu tidak pernah dibayar dan sebagainya, kemudian hartanya dideklarasikan. Menjadi data dong tentunya ya. Betul. Kawan pajak semuanya buat DJP. 2017 hingga 2024 nanti akhir ending gitu ya, sedang menyiapkan namanya SIAP. Apa tuh SIAP? Itu kan bagus nih. Sistem inti administrasi perpajakan yang berbasis digital, Bu. Oh, luar Karena biasa. Data kan banyak, gitu ya. Sekarang eranya era digital, DJP pun juga tidak kalah untuk melakukan perbaikan secara administrasi perpajakan. Dengan adanya SIAP ini, harapannya tuh DJP akan seperti apa sih dengan data-data yang kita punya itu? Bapak Ibu sekalian, reformasi tidak hanya bisa satu sisi saja, gitu ya. Berarti secara kelembagaan juga harus dirubah, Bu Ida. Yang dirubah adalah yang pertama masalah refocusing dari fungsi masing-masing kantor pelayanan pajak. Dibagi segmentasinya, ada KPP besar, gitu ya. Kemudian khusus, kemudian madya. Itu ditambah jumlahnya karena fokus kepada target penerimaan secara nasional. Untuk yang madya fokus kepada penerimaan regional. Menopang 80-85% penerimaan nasional, Bu Ida. Nah, barusan Pak Agus sampaikan menambah kantor madya nih, kantor pajak madya ini sudah terjadi atau bagaimana nih kawan pajak biar tahu juga nih. Jadi Bapak Ibu yang kategorinya secara omset, pembayaran pajaknya besar begitu ya. Itu kemudian akan dilakukan dalam artian administrasi perpajakannya itu di KPP madya dan KPP WP besar. Semua sudah Mei kemarin, Bu ya. Mei 2021 sudah dilakukan alokasi perpindahan dari mungkin dulu terdaftar di KPP Pratama dipindahkan ke KPP yang tadi sudah disebutkan. Nah, lalu Pak Agus apa fungsinya kalau gitu KPP Pratama? KPP Pratama lebih kepada pengawasan wajib pajak, kepatuhan ya rekan-rekan, kepatuhan wajib pajak berbasis penguasaan wilayah. Karena apa? Demografi Indonesia sangat majemuk. Kemudian geografi Indonesia dari Sabang sampai Merauke luas sekali. Nah, itu perlu penguatan fungsi KPP Pratama. Selain ada pengelolaan WP yang strategis juga, Bu Ida, untuk menopang penerimaan secara lokal, tadi kan nasional, regional, lokal. Nah, ditambah penguasaan wilayah dari KPP Pratama setempat. Nah, ini ditambah lagi yang sangat luar biasanya Bapak Ibu sekalian. Misi dari DJP menambah satu hal yang menurut saya menarik ya, yaitu adalah pasti ya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui apa? Ternyata ada satu fungsi yaitu melalui edukasi dan pengawasan yang efektif. Ada kalimat edukasi, Bu Ida. Ya. Dulu tidak pernah terfikirkan gitu ya. Semuanya itu lewatnya pengawasan saja dan kemudian penegakan hukum secara adil. Ini ditambah satu lagi. Kenapa? Karena self assessment itu rohnya ada di Bapak Ibu bisa melaksanakan kewajiban dengan benar. Nah, betul. Dan caranya gimana? Harus teredukasi harus dengan paham. Baik ya. Nah, makanya ada penyuluh-penyuluh itu makanya kemudian dirubah lagi fungsi-fungsi di DJP, ditambah penyuluh-penyuluh Bapak Ibu yang belum paham gitu ya. Silahkan hubungi fungsional penyuluh yang ada di KPP Bapak Ibu terdaftar. Kebayang zaman dulu Bapak Ibu yang biasanya diedukasi adalah wajib pajak yang sudah terdaftar. Sekarang itu tidak hanya yang sudah terdaftar, tapi bahkan calon saja
God. Itu juga harus diedukasi. Nah, itu manfaatnya Bu Ida. Nah, calon-calon wajib pajak ini Gitu. maksudnya siapa aja sih nih kawan pajak? Kayaknya pengen tahu juga nih calon-calonnya siapa. Edukasi perpajakan ini sangat luas ya. Dari level kita yang namanya inklusi perpajakan, kita masuk ke level pendidikan dasar, menengah, tinggi, UMKM yang lagi tumbuh sekarang Bu Ida sangat menjamur. Iya. Nah, itu semuanya kita coba formulasikan untuk kita kembangkan bisnisnya agar memberikan gotong royong nanti untuk berkontribusi buat negara. Makanya DJP juga mempersiapkan itu ya Pak, melalui program-program Pasti, inklusinya itu ingin Indonesia itu nanti generasinya itu menjadi generasi yang sadar pajak gitu ya. Betul Bu. Wah. 80% penerimaan ini ditopang oleh pajak. Bapak Ibu yang sudah divaksin, Bapak Ibu yang selama ini menerima insentif, Semuanya pasti dari pajak. ya. Nah, itu kan pajak. 80% kehidupan masyarakat Indonesia itu adalah ditopang dari pajak. Betul. Makanya kontribusi dari masyarakat ini akan sangat membantu sekali supaya negara ini bisa lebih mandiri ya, Pak. Betul, Bu Ida. Jadi pajak itu kawan pajak fungsinya banyak. Jangan hanya kita melihat pajak tujuannya adalah mencari pendapatan. Oh, tidak, itu baru satu. Salah satunya salah aja, satunya ya. saja gitu ya. Pada dasarnya ada fungsi yang lain gitu ya. Tidak hanya budgeter tapi ada reguleran mengatur. Nah, kondisi Covid seperti ini tentu budgeter tidak akan banyak berfungsi. Betul. Lebih banyak memberikan tujuan perpajakan adalah pemulihan percepatan ekonomi. Oleh karena itu insentif lah yang sedang diperbanyak oleh pemerintah. Hingga kita tahu Bu Ida, informasi terakhir diperpanjang ya kawan pajak, insentif pajak hingga akhir 2021. Ya. Fasilitas Karena kondisi semua. masih seperti ini. Pemerintah tuh nggak tutup mata gitu ya Nah, dengan betul. kondisi seperti Betul, ini. Bu Ida. Memahami kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, pajak berperan penting juga di sini untuk memberikan insentif. Betul. Supaya masyarakat masih bisa Betul, Bu. membiayai kehidupannya, bisa sekolah, bisa Sembako masih bisa terbeli. Nah, ngomong sembako nih, Pak Udah Agus, nyambung nih, kayaknya sembako. langsung ke-trigger gitu ya. Sembako. Ini kayaknya nih Pak Agus nih sebagai seorang penyuluh pajak mestinya juga sudah aware banget nih masyarakat. Sempat nih beberapa waktu terakhir juga kawan pajak mungkin juga sempat lihat lah di media sosial, mungkin di TV, mungkin melalui apapun lah medianya, informasi atau isu tentang kok katanya DJP ini katanya ngasih insentif, katanya peduli sama masyarakat, tapi kok ada isu bahwa sembako akan dipajakin juga gitu Pak Agus. Ini seperti apa sih sebetulnya isunya? Iya, kawan pajak, reformasi pajak itu ada dua sebetulnya ya. Yang pertama adalah reformasi administrasi yang di awal tadi kita bicarakan. Yang kedua adalah reformasi kebijakan. Nah, itu harus menyatu. Kalau tidak menyatu tidak bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan. Nah, pemerintah ini sedang sebetulnya belum ada pembahasan Bu ya tentang RUU KUP. Yang perlu kawan pajak pahami adalah setiap tanggal 20 Mei itu pemerintah punya kewajiban memberikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada anggota dewan. Makanya ramenya baru sekarang Bu Ida. Ya, karena tanggal 20 Mei itu pemerintah memberikan kerangka ekonomi makro untuk tahun depan. Mau ngapain saja nanti ini 2022. Nah, muncullah yang namanya RUU KUP, salah satunya di situ terinformasikan ada sembako. Pertanyaannya adalah apakah ini semua sembako akan dikenakan PPN kan gitu Bapak Ibu. Iya nih, hebohnya karena itu sembako itu kan orang sudah pikir 9 bahan pokok. Untuk belinya aja sekarang kemampuan ekonominya sulit gitu kan, tiba-tiba harus dipajakin. Nah, ini mesti clear nih Pak Agus. Ya, nanti ada pendidikan, ada kesehatan juga. Wah, tambah rame ini Bu. Tambah rame. Kalau baru sembako, tambah kesehatan, tambah pendidikan. Jadi intinya begini Bu Ida. Tadi kalau kondisi normal pemerintah budgeter dari 2019 ya lah ya.
2020-2021 fungsi regulernya mendominasi. Betul. Harapannya 2022 kondisi sudah mulai stabil, kalimatnya Bu ya, rekan kawan pajak, stabil kondisinya. Amin, semoga ya. Gitu kan? Iya, betul. Kondisi stabil gitu ya. Nah, disitulah pemerintah punya peran melakukan yang namanya redistribusi perpajakan dari, mohon maaf, kalangan mampu kaya ke kalangan yang memang tidak mampu. Inilah saatnya 2022 tentunya tidak mungkin pemerintah akan menarik pajak dari yang kurang mampu sebetulnya. Iya. Nah, muncullah sembako tadi. Selama ini sembako kita mau beli di mana saja, jenisnya apa saja, siapa yang beli, kalau memang semuanya itu penghasilannya tentunya tadi ya ada kalangan atas, menengah dan bawah, akan dikenakan harga dalam artian tidak ada PPN-nya sama sekali, Bu Ida. Okay. Pertanyaannya adilkah? Okay. Yang mengkonsumsi beras premium, Betul. basmati misalkan ya harganya mungkin per kilonya ada yang sampai 200.000, 100.000 gitu ya. Adil tidak? Itu tidak dikenakan pajak semua. Ya. Nah, pemerintah mencoba melakukan ekspansif di situlah, Bu. Artinya, banyak pengecualian yang kurang tepat sasaran. Iya. Jadi selama ini yang menikmati pengecualian pajak ini ternyata bukan cuma kalangan yang memang berhak untuk menikmati itu, gitu ya. Banyak yang seharusnya mereka berpartisipasi dong gitu, bayar pajaknya. Betul. Gitu ya. Oke, karena punya kemampuan lebih. Iya, gitu. Oke. Tentunya sekali lagi berdasarkan dari catatan Bank Dunia itu hampir 60% kalangan yang ada di Indonesia itu adalah kalangan menengah dan menuju ke menengah, Bu. Oke. Dan baru 60% menurut Bank Dunia PPN itu termaksimalkan oleh Indonesia pendapatannya. Baru 60%. Berarti masih banyak ruang, terutama kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang tepat sasaran. Salah satunya tadi kawan pajak, di setiap krisis pasti ada momentum. 2008 pun juga sama, krisis keuangan ekonomi global. Nah, diperbaiki di Indonesia ada OJK salah satunya muncul di situ. Perubahan tata kelola keuangan. Nah, sekarang pun juga sama, kita yakin harus ada momentum. Momentumnya apa? Tadi reformasi perpajakan yang berkesinambungan, dan ini benar-benar akan menjadi sebuah momentum buat kita bersama. Bapak Ibu, infrastruktur kita sudah sama-sama saling melihat dari Sabang sampai Merauke, pemerintah fokus, kita harus dukung. Kemudian sekarang pemerintah yang existing juga fokus bagaimana meningkatkan SDM, Bu Ida. SDM, Itu melalui apa ini, pendidikan salah satunya. Pendidikan salah satunya. Jangan sampai tadi karena kita ada bonus demografi, banyak tenaga kerja yang produktif, kita malah konsumtif. Bukannya kita menjadi produktif. Betul. Begitu, Bu Ida. Nah, apakah tepat atau tidak? Sangat tepat. RUU KUP ini kemudian tadi melengkapi reformasi administrasi yang ada. Pertanyaan berikutnya, kenapa namanya cuma RUU KUP? Kita tahu untuk peraturan-peraturan undang-undang terbaru hampir rata-rata semuanya omnibus law yang terakhir sekarang. Ya, okay. Kita juga bingung kalau yang praktisi ya, loh, kok RUU-nya KUP ya, dan PPN-nya mana? Nah, itu seperti omnibus law sebetulnya. Di dalam RUU KUP itu akan dibundling begitu ya, ada PPN-nya, ada PPh-nya, bahkan nanti akan dikenalkan dengan namanya pajak karbon. Oke. Nah, kemudian betul. Nanti ada juga cukai. Itu akan dilakukan perubahan dari si aspek perpajakannya. Jangan khawatir mungkin ya dengan adanya isu perubahan dalam undang-undang KUP itu, karena memang
perubahan ini adalah untuk kebaikan kita semua ya. Betul Bu Ida. Keadilan itu ya. Bahkan ada isu yang memang lagi booming juga, kok ada amnesti lagi jilid 2. Nah, itu kan berarti apa lagi itu? Nah, itu pemerintah selalu memikirkan yang terbaik lah buat masyarakat gitu ya. Dengar kabar juga nih kawan pajak bahwa tarifnya itu bisa macam-macam gitu, nggak cuma kalau sekarang kan 10% aja PPN semua gitu ya. Diperkenalkan dengan model multitarif. Nah, itu tuh seperti apa sih Pak Agus? Ya, multitarif ini sebetulnya spare-nya dari angka 5 sampai 25%. Pemerintah punya spare uang gitu ya, mengenakan PPN itu dari 5 sampai 25. Tapi untuk tarif tunggalnya sendiri sebetulnya sekitar 12% ya. Oke. Ada hitungannya nggak kok bisa ketemu angka segitu? Ada Bapak Ibu, kawan pajak semua. Rata-rata di dunia PPN itu tarifnya rata-rata ya, Bu Ida itu 15% Bu Ida. Oh, berarti negara-negara lain itu selain Indonesia rata-rata 15%. Ya, kita masih di bawah, berarti masih ada ruang kan. Gitu baik, ya. baik. Nah, kemudian tadi multi tarif, jadi ada 3 yang dikenalkan. Tadi tarif tunggal menjadi 12%. Kemudian ini belum pasti Bu ya, tentunya pasti semua ada dinamika diskusi kan gitu ya. Multi tarif yang terakhir adalah PPN final. Oke. Ada yang final juga. Ya, itu jadi seperti PPH ya, kalau dulu cuma dikenakan ke PPH seperti PPH final pasal 4 ayat 2 gitu. Nanti PPN pun akan rencananya akan diberlakukan seperti itu juga. Karena memang itu prinsipnya untuk keadilan tadi itu ya. Nah, kayak tadi seperti barang-barang yang mungkin sembako kategorinya premium, ya sudah pasti tentunya tidak akan dikenakan tarif yang normal. Mungkin dikenakan tarif entah 5% atau mungkin di bawah 5%. Makanya dibuka ruangnya itu tarifnya multi tarif tadi Bu Ida. Tergantung dari produk. Karena jasa. Kalau tarifnya tunggal pasti nanti nggak adil lagi. Betul. Karena jenis barang kena pajak atau jasa kena pajak itu bermacam-macam. Ya. Dan ini pemerintah mencoba mendekatkan diri ke prinsip keadilan lah Bu Ida sebetulnya. Tarifnya, objeknya, gitu ya. Jangan sampai ini salah sasaran. Tentunya yang berubah atau yang kena dampak sekarang saya melihat semuanya Bu Ida. Tidak hanya wajib pajak yang terdaftar Bu Ida. Tadi saya sampaikan karena ada inklusi pajak begitu ya. Jadi pemerintah mencoba untuk betul-betul serius gitu ya. Artinya self assessment ini memang menjadi sistem yang dulu sudah dipilih. Berarti kata kuncinya kesadaran wajib pajak harga mati. Dari level mana? Dari level sekolah dasar Bu Ida. Nah, ini tentunya kalau ketentuan peraturan perundang-undangan juga sama, kebijakan-kebijakan tidak terlepas dari dukungan pemerintah ke sektor-sektor pendidikan, untuk vokasi ada insentif juga dari pemerintah dan lain sebagainya. Jadi semua stakeholder Bu Ida akan terdampak. Kalau dulu parsial hanya untuk wajib pajak yang terdaftar, sekarang saya sangat kagum. Dalam artian desain jangka panjangnya luar biasa. Nah, kita dorong untuk mungkin masyarakat ikut membantu gotong royong bersama pemerintah. Pajak itu tidak akan membebani masyarakat tentunya, karena tarifnya tentunya sudah dibedakan, kebijakan-kebijakan juga sudah diarahkan sesuai kemampuan masing-masing. Gitu. Wah, tidak terasa nih kawan pajak semua, kita sudah cukup lama berbincang, ngobrol dengan Pak Agus tentang transformasi di DJP, tentang perubahan-perubahan dan isu-isu tentang pajak yang kini sedang ramai. Nah, sekarang mungkin kita sudah sampai di segmen akhir. Boleh Pak Agus menyampaikan closing statement-nya, Pak Agus? Baik Bu Ida, kawan pajak, seperti tadi sudah saya sampaikan, 2045 Indonesia emas gitu ya. Harapan kita bersama, apa yang kita lakukan hari ini dengan tadi nanti bonus demografi, usia yang produktif, dan itu didukung dengan kesadaran membayar pajak Bu Ida secara sukarela ataupun secara kooperatif, itu akan membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Dan dukungan seluruh masyarakat mutlak sifatnya. Apapun kita berjuang, berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Itu Bu Ida. Dan tentu bidangnya masing-masing tentunya ya. Betul. Begitu. Itu Bu Ida. Baik.
Nah, demikian bincang santai kita pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan Pak Agus untuk sharing, untuk berbagi ilmu dan pengalamannya, dialog serunya, dan terima kasih juga sudah berbagi informasi terkini yang keren banget dari Direktorat Jenderal Pajak, Pak Agus. Kemudian terima kasih juga sudah mengambil peran penting nih sebagai seorang penyuluh pajak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada kawan pajak semua. Nah, juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang sudah menyimak, menyaksikan, dan mendengarkan podcast Katalog Kanwil DJP Banten pada hari ini. Nah, untuk informasi-informasi serta obrolan seru lainnya, kawan pajak bisa ikuti atau subscribe IG dan Twitter Kanwil DJP Banten di @pajakdjp Banten, serta Facebook, Spotify, dan YouTube channelnya Kanwil DJP Banten di @kanwil DJP Banten. Demikian podcast katalog kita pada hari ini. Salam jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.